Baik, selamat pagi Bu Fulan dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok E ingin mempresentasikan tugas yang diberikan terkait kode etik guru terhadap relasi-relasinya. Nah, di sini saya ada eh, dengan teman saya sendiri Florian Pemberian Namaile dan teman saya Teresa Novena Kora. Oke, masuk ke yang pertama, 10 butir kode etik profesi guru. Nah, yang di sini yang pertama tentang relasinya dengan diri sendiri. Yang pertama, mencintai diri dan menghargai dirinya sebagai seorang manusia. Nah, di sini sebagai seorang guru, dia harus mencintai diri dan menghargai dirinya agar kegiatan belajar yang dia berikan, yang dia lakukan itu dilakukan dengan tulus, penuh kasih sayang, sehingga apa yang diberikan diresapi dengan baik oleh peserta didiknya. Terus yang kedua, menyadari dan peduli terhadap kesehatan mental maupun fisiknya. Nah, ini guru sebagai guru juga penting menjaga kesehatan mental dan fisiknya agar kegiatannya dapat berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu proses belajarnya sehingga anak-anaknya tidak terhambat dalam mendapatkan materi. Terus yang kedua, eh, mencakup relasi dengan peserta didik. Yang pertama ada profesional dalam mendidik dan mengevaluasi hasil belajar peserta didiknya. Nah, di sini guru harus profesional dalam mendidik dan mengevaluasi itu maksudnya dia mendidik secara penuh gitu, nggak memilih kasih dan mengevaluasi hasil belajar mereka itu secara adil. Jadi nggak didasari pilih kasih. Jadi misalkan si A ini dapatnya segini, jangan ditambahin, jangan kurangin. Si B dapat segini, jangan ditambahin, jangan kurangin. Jadi harus profesional. Terus menghormati martabat dan hak-hak dalam memperlakukan peserta didiknya. Nah, tentunya sebagai peserta didik juga memiliki yang namanya HAM. Dan itu perlu sekali untuk diperhatikan karena jika si guru melanggar atau memperlakukan peserta didiknya sudah melanggar dari HAM tersebut, maka itu juga akan berakibat fatal sendiri. Terus memastikan peserta didiknya merasa aman, nyaman, sehat, dan terhindar dari gangguan saat KBM. Nah, di sini juga guru harus memastikan nih jika mungkin peserta didiknya datang dengan keadaan yang lemah, yang letih, itu mungkin dia harus menanyakan dulu alasannya kenapa, mungkin dia sakit dan mungkin bisa menganjurkannya untuk pergi ke dokter dulu atau ke UKS agar kegiatan belajarnya itu tidak terganggu gitu. Eh, dan juga tidak mengganggu teman-temannya yang lainnya juga tentunya. Terus yang berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, Oke, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu mencakup relasi dengan orang tua. Ini berarti kode etik profesi guru yang mencakup relasi orang tua. Yang pertama ada profesional dalam menghadapi tuntutan orang tua tentang anaknya di sekolah. Kita juga harus bisa nih profesional kepada orang tua dalam menyampaikan, dalam berbicara, dan dalam menghargai permintaan orang tuanya. Kadang kan ada kayak orang tua yang beranggapan bahwa anaknya ini pendiam dan berharapan kalau disekolahkan di sekolah ini dan mendapatkan didikan dari kita menjadi anak yang lebih ceria, anak yang lebih mampu berkomunikasi dengan baik. Kita harus dapat menghargai permintaan orang tua dan profesional dalam eh, melakukan pekerjaan kita. Dan yang kedua ada terbuka dalam memberikan informasi kepada orang tua atau wali terkait perkembangan belajar peserta didik dengan tetap melihat batas-batasannya. Jadi kita juga harus jujur, harus terbuka, kita harus memberitahu kepada orang tua maupun wali apa yang sebenarnya terjadi di sekolah, apakah siswa ini sehat, apakah siswa ini ceria, apakah siswa ini mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Ini sangat penting untuk disampaikan kepada orang tuanya dan orang tua berhak mengetahui yang sejujurnya. Kita harus terbuka, profesional, dan jujur. Selanjutnya, selanjutnya ada poin mencakup relasi dengan kolega. Yang pertama ada menjunjung tinggi kejujuran dan menjaga kerahasiaan atasannya. Jadi kita kalau kerja dalam institusi pendidikan tentu saja kita mempunyai atasan maupun kolega sesama teman-teman satu sejawat guru ya. Kita juga harus bisa jujur kepada atasan, kepada teman-teman supaya kita dapat bekerja sama dengan profesional. Kita juga harus mampu menjaga rahasia yang diberikan oleh atasan kita. Kita tidak boleh membocorkan
hal-hal yang tidak boleh orang lain ketahui selain kita, sejawat guru maupun atasan kita. Dan yang kedua ada nilai disiplin. Disiplin ini sangat berpengaruh dalam kerjasama. Kita harus bisa disiplin eh, dalam waktu, dalam berbagai hal juga, supaya kita dapat bekerja sama dengan para kolega dengan baik dan kolega yang bekerja sama dengan kita pun nyaman. Dan yang ketiga ada menghargai sesama. Ini menyangkut nilai toleransi, tidak memilih-milih teman, semuanya satu profesi, satu Indonesia, satu negara, pokoknya kita harus solid, kita harus uh, saling mengasihi satu sama lain, kita harus juga bisa menghargai pendapat sesama. Dan dalam dunia kerja itu sangat diperlukan ya dalam menghargai sesama, karena tentu saja pendapat kita berbeda-beda dan pandangan kita terkait suatu hal itu berbeda-beda. Maka dari itu, kita harus dapat menghargai sesama kolega kita dan dapat mengasihi sesama kita. Selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah gagasan transformatif pendidikan di Indonesia yang telah kita buat ya, satu kelompok. Yang pertama, poin kita adalah meratakan pendidikan di setiap daerah. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini pendidikannya kurang merata dan cenderung hanya banyak di kota-kota besar yang bagus seperti Jakarta, Surabaya, dan sebagainya. Banyak masih daerah-daerah terpencil yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang baik dan jenjang pendidikannya pun hanya sampai SMA biasanya, dan untuk tingkat pendidikan tinggi maupun universitas itu harus merantau ke kota besar. Nah, ini perlu diratakan lagi supaya setiap daerah memiliki fasilitas dan eh, pendidikan yang baik di setiap daerahnya tanpa harus ke kota-kota besar. Yang kedua ada senantiasa memperbarui ilmu pendidikan yang dimiliki tenaga pendidik. Seperti yang kita ketahui, ilmu perkembangan dan teknologi maupun pendidikan ini seiring berjalannya waktu terus berkembang, tidak monoton di situ-situ saja. Maka dari itu, kita harus bisa mengembangkan diri dan ilmu yang kita miliki supaya kita selalu dapat up to date, kita selalu dapat memberikan yang terbaik dalam karir kita dapat memberikan ilmu-ilmu baru yang uh, sejaman dengan kita, seperti itu. Yang ketiga ada memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Ini bisa kita bangun dengan cara kita profesional terhadap pekerjaan kita. Kita betul-betul menghayati dan mencintai pekerjaan kita sebagai tenaga pendidik. Seperti yang kita ketahui bahwa kualitas pendidikan di Indonesia ini masih kurang ya, maka dari itu kita harus memperbaikinya dimulai dari diri kita saja dulu. Betul, memang untuk memperbaiki kualitas pendidikan maupun meratakan itu memerlukan biaya dari pemerintah. Tetapi jika kitanya uh, profesional juga itu dapat kok memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Teresa Novena dan Novembrian mengucapkan terima kasih.